Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Materi ini penting untuk dipahami karena Indonesia memang merupakan negara besar dengan keragaman yang sangat tinggi, sehingga integrasi nasional menjadi kunci agar kita tetap menjadi satu. Namun sebelum melangkah lebih lanjut, kelompok kami beranggotakan saya, Bagas Pujangkoro, kemudian ada teman saya, Arya Dwi Saputra, dan ada Hanif Rabdani Saka. Oke, kita lanjut. Jadi pengertian integrasi nasional itu apa sih? Jadi memang sebelum masuk dengan integrasi itu adalah proses penyatuan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Sementara itu, integrasi nasional berarti upaya mempersatukan seluruh elemen bangsa, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, hingga wilayah dalam kerangka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, konsep ini itu penting gitu, karena Indonesia memang terdiri dari lebih 17.000 pulau, ratusan suku, berbagai bahasa daerah, serta beragam keyakinan dan budaya. Tanpa integrasi, keberagaman ini justru bisa memicu perpecahan. Nah, kenapa sih penting integrasi nasional? Apa sih urgensi integrasi nasional? Integrasi nasional itu sangat penting. Kita lihat mungkin pertama sebagai parameter persatuan dan kesatuan ya. Jadi memang tingkat integrasi ini menunjukkan seberapa solid bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kedua, itu untuk menjamin stabilitas sosial, kemudian politik, dan ekonomi. Jadi negara yang terintegrasi itu jauh akan lebih aman gitu dari konflik, dari gejala politik dan ketimpangan gitu yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ketiga itu menjadi fondasi pembangunan nasional. Pembangunan ini hanya bisa berjalan ketika masyarakatnya hidup rukun atau hidup sama-sama gitu dengan baik. Dan yang keempat, menentukan kelangsungan bangsa. Di tengah derasnya globalisasi ini dan ancaman perpecahan, integrasi ini menjadi benteng utama lah gitu untuk menjaga kita tetap bersatu, satu kesatuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ke faktor pendorong dari integrasi nasional. Di sini terdapat 4 faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional, yaitu yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mana keduanya menjadi landasan ideologis dan konstitusional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia, bahasa persatuan yang membuat komunikasi antar daerah menjadi lebih mudah. Ketiga, Sumpah Pemuda dan Sejarah Perjuangan Bangsa. Semangat para pendiri bangsa menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun atas dasar persatuan. Yang terakhir, gotong royong dan toleransi. Nilai-nilai ini menjadi ciri khas bangsa kita yang memperkuat hubungan antar warga negara. Berikutnya, faktor penghambat dari integrasi nasional. Integrasi nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kemajuan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik sara. Kemudian, kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah menimbulkan kecemburuan sosial. Ketiga, lunturnya nasionalisme terutama di kalangan generasi muda yang terpapar budaya asing. Keempat, pengaruh negatif globalisasi dan media sosial seperti hoax dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Mengidentifikasi hambatan ini penting agar kita bisa mengambil langkah pencegahan. Kemudian, integrasi nasional sebagai parameter persatuan. Integrasi nasional menjadi indikator apakah bangsa ini berada dalam kondisi yang kuat atau rentan. Ketika tanpa integrasi, Indonesia mudah terpecah, rentan konflik horizontal, dan bahkan menuju disintegrasi. Kemudian dengan integrasi yang kuat, kita mampu hidup berdampingan meski berbeda-beda sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah upaya untuk memperkuat integrasi nasional. Gimana sih cara memperkuat integrasi nasional? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional.
Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan karakter dan nilai kebangsaan. Lalu selanjutnya, pemerataan pembangunan sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang keempat, memperkuat nasionalisme di era digital, misalnya melalui literasi digital, bijak bermedia sosial, dan melawan hoax. Selanjutnya, dari kesimpulan yang kami sampaikan ini, integrasi nasional memiliki urgensi besar sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Karena tanpa adanya integrasi, bangsa Indonesia yang majemuk akan mudah terpecah oleh perbedaan suku, agama, budaya, maupun kepentingan politik. Integrasi menjadi fondasi utama yang memungkinkan terciptanya stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Melalui integrasi, seluruh masyarakat diharapkan dapat bersatu dalam kerangka NKRI dengan menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, integrasi nasional adalah fondasi utama yang menjaga keutuhan, stabilitas, dan perkembangan Indonesia. Tanpa integrasi, seluruh keberagaman justru bisa menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, kita semua memiliki peran penting untuk menjaga integrasi tersebut. Jadi itu tadi presentasi yang kami sampaikan mengenai integrasi nasional. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.